Di sudut kota Surabaya yang ramai, kehidupan Bima, Ratih, dan Ibu Wulan tampak harmonis dalam sebuah rumah yang nyaman. Bima, 30 tahun, adalah seorang desainer grafis lepas yang sering bekerja dari rumah. Ratih, istrinya, adalah seorang pengacara muda yang ambisius di sebuah firma hukum ternama, membuatnya sering pulang larut malam, terutama setelah kelahiran putri mereka, Kiara, yang kini berusia 8 bulan. Untuk membantu mengurus Kiara dan meringankan beban rumah tangga, Ibu Wulan, 49 tahun, Ibunda Ratih, memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Bu Wulan adalah seorang janda dengan penampilan yang masih terawat dan sikap keibuan yang hangat. Meski usianya mendekati kepala 5, pesonanya tak luntur, senyumnya teduh dan tutur katanya lembut. Ia cekatan mengurus rumah dan sangat menyayangi Kiara. Awalnya, Bima menganggap Bu Wulan sebagai ibu kedua. Ia selalu bersikap sopan dan menjaga etika. Namun, intensitas pertemuan mereka di rumah, terutama saat Ratih lembur, perlahan mengubah suasana. Bima mulai memperhatikan hal-hal kecil pada mertuanya, cara Bu Wulan menenangkan Kiara, keharuman lembut yang menguar saat ia lewat, atau siluetnya saat bersantai setelah seharian beraktivitas. Perasaan kagum yang wajar perlahan tercemari oleh ketertarikan yang seharusnya tak ada. Bima sering menepis pikiran itu, menyalahkan kesepian atau kelelahannya sendiri. Suatu malam, hujan deras mengguyur Surabaya. Ratih terjebak rapat di kantor. Di rumah, Bu Wulan baru saja berhasil menidurkan Kiara yang sedikit rewel. Merasa lelah, ia duduk bersantai di sofa ruang tengah, membaca buku dengan mengenakan daster satin sederhana yang nyaman. Tanpa sadar, ia terlelap dengan posisi duduk yang sedikit menyamping, buku terjatuh di pangkuannya. Bima keluar dari ruang kerjanya untuk mengambil minum. Ia mendapati mertuanya tertidur di sofa. Cahaya lampu temaram menimpa wajah damai Bu Wulan dan kain daster yang sedikit tersingkap di bagian bahu, memperlihatkan kulitnya yang masih halus. Jantung Bima berdegup lebih kencang. Ada dorongan kuat untuk mendekat, sebuah bisikan berbahaya yang selama ini ia coba abaikan. Ia melangkah pelan, niatnya hanya ingin menyelimuti mertuanya. Namun, saat tangannya hendak meraih selimut di dekat sofa, jemarinya tak sengaja menyentuh lengan Bu Wulan yang hangat. Sentuhan singkat itu bagai sengatan listrik yang membangkitkan hasrat terpendam. Bu Wulan hanya menggeliat kecil dalam tidurnya. Bima terpaku. Alih-alih mundur, ia malah duduk di tepi sofa, memandangi wajah mertuanya dari dekat. Aroma khas Bu Wulan semakin jelas tercium. Dalam keheningan yang hanya dipecah oleh suara hujan, Bima menyerah pada godaan. Ia menyentuh pipi Bu Wulan dengan lembut, lalu mendekatkan wajahnya. Malam itu menjadi awal dari rahasia gelap yang mereka simpan rapat-rapat. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah menjadi aneh. Bima dan Bu Wulan berusaha saling menghindar, namun tatapan mereka sering bertemu, menyimpan ketegangan dan rasa bersalah. Ratih, meskipun sibuk, mulai merasakan perubahan pada suaminya. Bima menjadi lebih pendiam dan sering tampak gelisah. "Mas Bima, kenapa sih belakangan ini? Kok kayak ada yang dipikirin?" tanya Ratih suatu malam. Bima tersentak. "Nggak apa-apa, Ratih. Cuma lagi banyak kerjaan aja," jawabnya, berusaha terdengar biasa. Namun, Ratih merasa ada yang disembunyikan suaminya. Hubungan terlarang Bima dan Bu Wulan terus berlanjut di sela-sela kesempatan saat Ratih tak ada. Rasa takut ketahuan bercampur dengan gairah terlarang, membuat pertemuan mereka semakin intens, sekaligus semakin merusak jiwa mereka. Bu Wulan sering menangis dalam diam, dihantui rasa bersalah karena telah mengkhianati putri kandungnya. Bima pun tersiksa, terjebak antara cinta pada istrinya dan nafsu pada mertuanya. Beberapa minggu kemudian, kecurigaan Ratih semakin kuat. Suatu sore, ia memutuskan pulang lebih awal dengan alasan tidak enak badan. Saat membuka pintu rumah yang sepi, ia mendengar suara lirih dari arah dapur. Hatinya berdebar tak menentu.
Perlahan ia melangkah, dan dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, ia melihat pemandangan yang menghancurkan dunianya. Bima sedang memeluk Bulan dari belakang, wajah mereka begitu dekat, membisikkan sesuatu. Ratih membeku. Kakinya lemas, dunianya serasa runtuh. "Jadi, ini yang kalian lakukan di belakangku?" Suara Ratih bergetar, memecah keheningan. Bima dan Bulan sontak berbalik. Wajah mereka pucat pasi karena panik dan rasa bersalah yang tak terperi. "Ratih, aku bisa jelaskan?" Bima mencoba mendekat. "Nggak perlu," potong Ratih, air mata mengalir deras. "Ibu, tega ibu sama aku?" tanyanya pada Bulan yang hanya bisa menunduk menangis. Hari itu, Ratih mengemasi barang-barangnya dan Kiara, lalu pergi meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Kepercayaan yang hancur tak mungkin bisa disatukan kembali. Beberapa bulan berlalu dalam kehampaan dan penyesalan. Rahasia mereka membawa konsekuensi lain yang tak terhindarkan. Bulan menyadari dirinya hamil. Dengan hati hancur, ia memberitahu Bima. Mereka terperangkap dalam situasi yang semakin rumit. "Kita harus bagaimana?" tanya Bima putus asa. Aku tidak tahu, Bima. Ini salah Ishak Bulan." Setelah pergulatan batin yang hebat, mereka memutuskan untuk menghadapi konsekuensinya. Bima, dengan sisa keberaniannya, menemui Ratih untuk memberitahu kehamilan Bulan dan niatnya untuk bertanggung jawab. Pengakuan itu menjadi pukulan terakhir bagi Ratih. Ia menutup pintu komunikasi sepenuhnya. Bima dan Bulan akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri segelintir kerabat, tanpa kebahagiaan, hanya beban tanggung jawab dan rasa malu. Pernikahan mereka dibangun di atas puing-puing pengkhianatan. Beberapa bulan kemudian, lahir seorang bayi laki-laki, Damar. Kehadiran Damar membawa sedikit cahaya, namun tak mampu menghapus bayang-bayang gelap masa lalu. Mereka hidup bersama, namun terasing dalam rumah tangga mereka sendiri. Bima kehilangan Ratih dan Kiara, serta harga dirinya. Bulan kehilangan putrinya, kepercayaan, dan kedamaian hatinya. Mereka terjebak dalam jerat yang mereka ciptakan sendiri, hidup dengan penyesalan abadi atas godaan sesaat yang menghancurkan segalanya. Kisah mereka menjadi pengingat pahit tentang betapa rapuhnya batas-batas dalam hubungan keluarga dan betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan.